Oke. Sip. Oke, silakan. Selamat malam Sobat RM. Silakan Bertemu Mas lagi Kris. kita dalam acara Bincang Santuy. Kali ini bersama saya, Kristanto. Tema yang akan kita bahas kali ini adalah relaksasi kredit di tengah COVID-19. Telah hadir bersama saya sebagai narasumber adalah Pak Yulian Warman. Beliau adalah koordinator komunikasi dari Astra Finance. Selamat malam Pak Yul. Astra Iya, Financial. Yap, selamat malam. Astra Financial. Oke, Oke, silakan sebelum Mas. Halo, selamat malam rekan-rekan penonton atau viewer dari Rakyat ya, Merdeka ya, silakan. sebelum kita mulai, Sobat RM pasti pengen tahu sedikit latar belakang dari Pak Yul ini. Bisa sedikit diceritakan Pak? Kabarnya Anda pernah jadi wartawan. Iya, dulu saya habis tamat kuliah, saya pernah masuk dunia wartawan, yaitu tepatnya Bisnis Hmm? Indonesia. Pas waktu itu pertama kali 3 bulan baru Hmm? berdiri di tahun 86. Habis itu 3 tahun saya keluar dan masuk ke perusahaan sekuritas. Tapi habis itu 1 tahun diajak lagi bergabung dengan catatan kita udah Hmm? komputerisasi. Nah itu bergabung sampai total tujuh Hmm? setengah tahun. Nah setelah itu kebetulan pas di akhir-akhir ini, di akhir tulisan itu adalah tulisan ada biasa kalau kita sebut itu investigasi Hmm? report ya. Investigasi report berkenaan dengan 2 lembaga, 1 lembaga pemerintah, 1 lembaga swasta yang mau go Hmm? public. Dan itu muncul berapa kali dan itu akhirnya oleh Pak Harmoko disuruh stop. Waktu itu beliau menjadi Menteri Penerangan dan di stop, tidak boleh di ini atau Bisnis Indonesia Hmm? dibredel. Nah itu sekilas, dan habis itu karena tidak bisa menulis lagi, saya bilang kalau nggak bisa nulis ya mending saya nggak usah jadi penulis atau wartawan ya. Waktu itulah saya berputar haluan dengan catatan sampai sekarang sih sebenarnya masih senang jadi wartawan. Jadi ada sesuatu curiosity untuk pengen tahu itu tinggi Ya. sekali, apalagi yang berkaitan sama perkembangan update story ya, eh, berbagai hal. Jadi tahun 94 saya Oke. masuk Astra, sekarang udah 26 tahun. Nah, sekarang di Astra Ya. Finansial. Oke, Silakan, oke. Mas. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan, saya ingin membacakan beberapa fakta penting soal finance. Jadi Ya, Sobat RM bisa tahu seperti apa sih nih Astra Finance. Oke. Astra Finansial Finansial, tersebut ya. oke. Oke. Astra memiliki 3 perusahaan Ya, oke. pembiayaan, yaitu PT Astra Sedaya Iya, Finance, PT Toyota Astra Financial Service, dan PT Federal International Finance atau iya, FIF Group. ACC dan itu untuk mobil, iya, FIF Group itu untuk motor. Nah, hingga 17 Mei kemarin atau 1,5 bulan setelah aturan relaksasi diimplementasikan, Astra Group telah merelaksasi kredit senilai 21,9 triliun untuk 792.000 nasabah di seluruh Indonesia. Jumlah di atas mencapai iya. 41% dari total industri pembiayaan di Indonesia. Oke, tolong dikoreksi kalau ada yang Iya. salah Pak. Oke, Ya, sekarang nih, benar. Udah akurat nah sekali. ini yang pengen masyarakat ketahui, ini kan tema ini penting dibicarakan karena menyangkut hidup jutaan Iya, masyarakat yang sekarang terdampak ekonominya karena COVID-19, Pak. Nah, betul. seperti apa kalau misalkan kita ingin mengajukan relaksasi kredit di Astra Finansial, Pak? Bisa ditolong dijelaskan? Ya, ya bukanya. Ini. Oke, terima kasih. Nah, boleh kalau saya mau jawab, sebelum jawab itu kenapa jumlah atau akumulasi dari
nasabah yang kita relaksasi Ya. cukup besar, maksudnya cukup signifikan lah. Karena kalau dilihat dari sisi total market share kita nggak sampai 40-an% tiga Hmm. company itu. Tapi relaksasinya udah 41-an% ya. Jadi di sana kelihatan lebih banyak atau lebih cepat relaksasi di tiga company ini. Intinya bagi grup Astra, kalau kita lihat kondisi kayak gini, kita coba balik dulu ke 98 atau tahun 2000. Beberapa krisis yang besar-besar itu biasanya kita deteksi sama-sama, apalagi sekarang kita udah punya BCP, Business Continuity Plan, beda waktu tahun 98 atau tahun sampai 2000 ya, yang fatal sekali waktu itu. Kita belum ada arahan, walaupun sebagai perusahaan publik waktu itu di Bapopam, waktu itu Bapopam ya, bukan OJK sekarang, itu belum ada semacam arahan-arahan seperti ini. Dan bahkan kalau teman-teman tahu waktu itu antara nasabah bank ataupun nasabah multi finance sewaktu zaman 98 itu semuanya itu berjalan sendiri-sendiri. Maksudnya bahkan perbankan waktu itu juga setelah krisis, mohon maaf, seenaknya menaikkan suku bunga, termasuk juga multi finance. Nah, kondisinya kayak gitu bagi grup Astra, kita kan punya filosofi secara grup ya. Secara grup itu punya filosofi, pertama itu menjadi milik yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Yang kedua, eh, itu fokus ke customer. Jadi justru kondisi kayak gini, seperti ini, kita karena tidak ada grup Astra Hmm. kalau tidak ada customer. Makanya kalau customer lagi menderita, lagi ada tanda kutip kesusahan seperti ini, kita harus turun bersama-sama. Oleh sebab itu, semua perusahaan finansial, sebenarnya ada dua lagi, tapi itu tidak retail. Sun Finance itu untuk alat berat sama Komatsu Astra Finance, itu juga grup Astra. Tapi itu lebih banyak memfinance-nya ke corporate, bukan retail seperti ketiga company ini. Nah, yang penting bagi customer masing-masing dari tiga company itu, termasuk ketujuh bidang yang dibilang atau disebutkan oleh pemerintah, yaitu waktu itu Presiden menyebutkan ada 7 sampai ke OJK turun. Apa aja itu? Yaitu nasabah atau customer yang berkaitan satu, transportasi. Yang kedua, di bidang pariwisata, itu kan yang terkena dampak semua ya. Eh, ada sampai 7 yang kita bilang dengan catatan kalau seandainya termasuk ketujuh itu termasuk industri yang mendukung sehingga teman-teman ini, customer ini benar-benar terdampak besar oleh krisis. Nah, kalau itu sudah ada, kita punya hotline ya, tiga company ini punya hotline. Masing-masing silakan kontak. Kalau udah dikontak, karena PSBB kita start waktu itu lagi mau PSBB, yaitu di awal April. Kalau Jakarta mulai waktu itu tanggal 10 April ya. Nah, itu diharapkan datangnya itu tidak usah datang fisik. Kita punya nomor telepon, nomor hotline masing-masing company. Nah, itu langsung dikontak, langsung mengisi customernya di beda apa, nama siapa, nomor kontrak berapa, segala macam. Nanti dengan proses yang tidak terlalu lama dilihat, mohon maaf, kalau seandainya itu masuk 7 industri itu nggak ada masalah, itu langsung diproses. Tapi di luar itu, mohon maaf, itu tidak akan diproses karena kita fokus ke 7 industri yang di bidang oleh Berapa lama, Pak? pemerintah ya. Nah, oleh sebab itu kalau seandainya pas kebetulan dia waktu yang sama tidak banyak, itu akan lebih cepat. 1 hari itu maksimum tuh udah dapat iya apa enggak. Bahkan hitungan jam sudah bisa diketahui ya. Ini oke, segala macam. Nah, nanti tinggal pilih di sana. Masing-masing itu ada relaksasi untuk 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Emang waktu di awal-awal itu mungkin minggu pertama dari bulan April dan minggu kedua, waktu itu eh,
terkena, yang saya masukkan gini, karena saking di satu sisi customer pingin itu relaksasi, satu lagi komunikasi belum lancar semua. Nah, kita coba urut-urutkan ya. Tanggal 24 Maret, Pak Jokowi ngomong bahwasanya itu ada penundaan kredit waktu itu. Nah, inilah video atau YouTube ini dibawa oleh customer. Itu dibilang penundaan. Sebenarnya itu yang dimaksud dengan itu tidak penundaan, relaksasi, yaitu restrukturisasi kredit atau relaksasi, bayar ada, tapi coba lihat pilihannya. 3 bulan kah, 6 bulan kah direlaksasi, atau 9 bulan, atau 12 bulan. Di sini maksudnya si customer coba lihat dalam kondisi kayak gini, dia kira-kira 3 bulan lagi bisa nggak ekonominya pulih lagi, atau 6 bulan, atau 9 bulan, atau 1 tahun. Nah, berdasarkan itu, nah dia akan pilih. Kalau di FIF, kebetulan di FIF itu ada antara 2-6%, 2-4% itu diturunkan dengan catatan nilai atau amount untuk angsuran berkurang, tapi jangka waktu diperpanjang sedikit. Jadi intinya itu membantu dalam kondisi seperti ini. Nah, kalau kita compare, kita balikin kita perbandingkan dengan tahun 98, itu bukannya apa-apa, bank sama pembiayaan udah buru-buru naikin suku bunga. Ini jangankan naikin, udah dari awal udah dibilang di stop, pokoknya pembayaran tolong dikomunikasikan ada restrukturisasi atau ada relaksasi. Nah, ini bedanya. Kalau dulu itu perusahaan perbankan atau perusahaan pembiayaan sudah lari dengan karena itu suku bunga sama suku bunga kredit itu melambung bukan main, sama nilai tukar, sehingga dampaknya bagi company terasa sekali. Ini sebenarnya dampaknya juga terasa bagi masing-masing company, tapi ya bersama-sama kita coba bersatu untuk keluar dari pandemi COVID-19 ini. Berarti konsumen tuh menilai teknis pengajuan relaksasi kredit di Astra itu membantu sekali berarti ya Pak? Karena beberapa jam saja sudah dapat ya atau tidak gitu. Iya. Bahkan kalau kita lihat itu ada informasi awal itu bahwa bilang ya, misalnya kita yang lebih banyak itu kan FIF itu kan banyak sekali ya nasabah kredit motor yang bukan main jumlahnya gitu ya. Nah, awalnya pernah diinformasikan itu bayar. Padahal kita sama sekali tidak meminta bayaran, yang penting kita relaksasi berapa, mau jadi berapa, angsurannya diturunkan sekian, tapi perpanjangan waktunya sampai berapa. Nah, karena itu ada miskomunikasi atau ada informasi yang lain, katanya dibayar. Itu menjadi customer terhambat untuk berkomunikasi. Nah, kita bilang pokoknya silakan mampir ke Halo Viv, itu ada nomor kontaknya, WA-nya ada, dan emailnya. Udah di email pasti diproses. Nah, makanya itu kita 2 minggu pertama sampai tanggal 18 April waktu itu, kita sudah sampai 149.000 nasabah yang sudah relaksasi. Itu 2 minggu pertama. Nah, meningkat lagi. Nah, sekarang sesuai dengan kriteria yang ada, asal itu sesuai dengan requirement-nya, pasti diproses dan pasti lebih cepat. Intinya itu memberikan solusi kepada customer dalam kondisi yang seperti ini. Dari beberapa berita yang saya baca, penekanannya itu Astra Finansial tidak gratiskan administrasi pada saat pengajuan relaksasi gitu ya Pak? Iya. Bagaimana? Iya. Emang ada beda-beda ya. Terutama kalau FIF sama sekali enggak. Kalau ACC kita caranya beda yang masuk karena programnya beda-beda. Tidak sama di 3 company. Tapi intinya itu membantu customer, sangat membantu sekali. Nah, yang penting misalnya kalau ke TAF, silakan teman-teman, ini ada call centernya Toyota Astra Financial Services, itu call centernya 1.500, silakan masuk ke sana. Kalau punya mobil, biasanya itu mobilnya Toyota Daihatsu ya. Kalau ini ACC punya, masuk ke websitenya acc.co.id gitu ya.
Nah, masuk di sana program simpati. Nah, program simpati itu nanti akan keluar permintaan nama siapa segala macam nomor kontrak langsung diproses. Nah, kalau FIF itu ada Halo FIF itu kita punya 1543. Nah, 1543. Kalau emailnya haloviv@vivgroup.astra.co.id bisa langsung meng-email ke sana, langsung akan ada tanggapan. Atau lewat WhatsApp atau WA 089521500343. Memang tidak semuanya akan diterima, kecuali ya udah masuk requirement di 7 industri atau Nah, sektor industri. ini ada pertanyaan dari Sobat RM nih Pak. Rata-rata laporan mereka yang ngajukan relaksasi kredit di Astra Financial tuh siapa Pak? Apakah ojol berapa? Dan ada juga yang Iya, kebanyakan hmm, kalau eh, yang paling banyak UMKM sama buruh sama ojol itu yang mendominasi untuk sepeda motor ya, karena teman-teman ini memang terdampak sekali dan itu kita per kemarin itu presentasinya itu lebih besar sekali, lebih banyak ya, maksudnya dibanding yang lain gitu ya. Ini sebenarnya di kemarin itu kita udah riliskan presentasi-presentasi masing-masing itu. Nah, kalau saya liatin bagi teman-teman ya, masing-masing itu, komentar. Kita coba cek juga ke beberapa customer yang ada. Kebanyakan mereka lewat via WA saja atau telepon, langsung ditanggapi, langsung cepat. Bahkan di berbagai provinsi di Indonesia, kalau provinsi sih paling banyak itu daerahnya sih Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, sama DKI. Di luar itu ada Palembang, itu cukup banyak. Tapi kalau yang kita sebut siapa tipenya, kebanyakan sektor UMKM sama ojol atau buruh. Jadi pas mereka itu kan sebenarnya ada selama ini, walaupun pendapatan harian, karena itu tiap hari itu masih ada kerja, oke, nggak ada masalah untuk angsuran. Tapi pas pandemi COVID-19 ini, udah once itu stop bekerjanya, itu terancam. Nah, inilah mereka yang paling banyak datang, dan itu mereka langsung berkomunikasi. Nah, itu rata-rata kebanyakan waktunya diambil tuh yang 6 bulan. Ya, jadi prediksi customer pun mudah-mudahan COVID ini berakhir di 6 bulan. Jadi kalau kita ngomong kemarin tuh April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi teman-teman udah memproyeksikan sekitar 6 bulan tuh dia bisa pulih lagi pendapatannya. Tadi ada gitu. angkanya Pak, dari ojol berapa, dari UMKM berapa? Kebetulan di sini saya coba buka presentasinya. Paling tinggi emang di ojol itu, cuman ini saya coba sebentar sambil ini ya, mungkin saya sambil supaya nggak berhenti ini, saya coba cari ini. Silakan yang lain sambil kita coba kan cari apa-apa lagi. Juga memukul kalangan menengah ke atas Pak. Jadi misalkan ada tadinya gajinya 10 juta, sudah kredit mobil, kredit mobil 5 juta. Nah, begitu pengurangan gaji, gajinya, biasanya 30%, Mas. 3 jutaan gitu ya. Nah, gaji mereka tinggal, ada yang bilang tinggal sisa 1.000, ada yang itu. Apakah ada kasus gitu juga Pak, mengajukan di Astra Finance? Iya, variasinya banyak sekali ya. Terutama kalau yang restrukturisasi itu yang benar-benar tidak mempunyai pendapatan bulanan lagi. Itu yang kerja selama ini kena, dan bahkan juga kalau ini ya, yang harian, tapi dia bayar ini kan bulanan. Tapi hariannya udah keganggu, bulanan, setelah bulanan udah nggak bisa apa-apa. Nah, kalau di ACC sama ini hampir mirip sama TAF itu, ya itu bisa misalnya yang dibayar itu nggak usah, berapa mampu bayar dulu untuk 1 bulannya sekian. Nah, coba dilihat apakah
Nah, kalau gitu nggak usah dimasukin pokoknya, nanti pokoknya digeser ke belakang. Mungkin kalau ini cocok ya mungkin bunganya aja, tapi bunga dengan angka yang cukup membuat si customer mampu untuk bayar setiap bulan. Tapi kalau kita bilang tidak dibayar sama sekali, emang enggak. Karena kalau nggak bayar sama sekali, itu akan berdampak kepada seluruh perusahaan multifinance. Mereka akan tutup. Karena bulanan itulah pendapatan mereka untuk supaya cash flow bisa jalan terus. Di sisi sini kita waktu pas ada mengadakan pertemuan kemarin ini kepada teman-teman CEO masing-masing company, pas ditanya performanya gimana? Ya kita nggak usah ngomong performance dulu. Nanti kalau pas bulannya udah pas, contohnya ya, kalau kita sekarang ini kan biasanya quarterly keluarnya bulan Maret. Bulan Maret itu Januari sampai Maret laporan keuangan masing-masing perbankan atau multifinance nggak terlalu banyak berpengaruh karena belum start itu COVID-nya. COVID-nya sebenarnya di April. Nah, April, Mei, Juni. Nah, mungkin 3 bulan setelah itu. Tapi kita untuk sementara ini, kalau dibilang kinerja ya pasti keganggu, sangat terganggu. Tapi ya oke, yang kita mau coba selamatkan adalah bagaimana customer, kita deal dengan baik, customer punya kemampuan gimana, kita cobain. Diskusi supaya sama-sama diskusi itu win-win, jangan sampai win-loss. Jadi istilahnya, kalau kita minta sekian, customer nggak mampu, kan susah. Nah, coba sampai seberapa jauh. Ini pernah kejadian, kalau saya ibaratkan, di tahun 98 itu dulu, harga mobil ya, dari sisi mobil ini kita coba lihat. Mobil itu BMW seri 3 dulu 150 juta. Itu tahun 95. Padahal dolar itu sampai 17.000. Jadi 4 kali lipat, dari 4 ribuan ke 17.000, lebih dari 4 kali lipat. Nah, antara kita sama prinsipal, kita bicara, ini kondisi tidak bisa kita main hajar begitu aja 4 kali lipat. Nanti kalau 4 kali lipat itu si customer nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa beli segala macam, kan percuma. Ini internal nggak ada kerja segala macam, yang namanya customer untuk beli nggak ada punya kemampuan. Akhirnya gimana? Caranya pelan-pelan. Kita coba cek harga sekian, naikin 175, ada nggak? Kalau nggak ada, stop di sana. Tak naik lagi, kalau masih ada, itu sampai 200 misalnya. Karena waktu itu dianggap murah sekali. BMW seri 3 itu dengan angka 150. Bahkan ada satu teman udah beli 1 minggu lagi kontak lagi, bos, aku mau beli 6 biji, boleh nggak? Lah, untuk apa? Nggak kita ketemu dong. Ternyata dia beli untuk diekspor ke Filipina. Karena Filipina udah mahal. Oh, kalau itu nggak bisa, bos. Kita punya ini batas negara masing-masing. Jadi kita lihat kompetitor waktu itu, kalau harganya 150 juta, dia langsung bikin 4 kali lipat. Ya, 600 juta. Yang nggak ada pembeli. Nggak ada pembeli. Nah, begini juga dengan finansial. Kita coba cek. Makanya ada beberapa alternatif untuk restrukturisasi 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan. Nah, semuanya itu kita coba dealkan dengan yang enak, yang baik. Supaya ini, bosnya, ini gimana? Kalau di total-total ini gimana? Ya pasti rugi juga kita. Sekarang ini kan bukan mengurangi untung. Bagaimana kita itu supaya memperkecil kerugian. Jadi intinya itu, dalam krisis itu sama-sama kita menyelamatkan, tidak hanya kita, terutama adalah kalau kita pandemi punya ini customer. berlangsung lebih lama dari perkiraan kita gitu Pak, misalkan lebih dari 1 tahun, itu gimana planning Astra? Ya, kita akan coba ikutin pemerintah punya guide. Ini kan tadi pagi juga ada dengan Asosiasi Pembiayaan Perusahaan Pembiayaan Indonesia, kita ada seminar, dan kemarin juga ada dengan OJK Halal Bihalal via ini tentu ya, via Zoom. Jadi berbagai itu kan, ini enaknya sekarang gimana? Kita sama-sama, pemerintah juga mikirin. Kalau dulu itu yang 98, pemerintah juga mikirin, cuman masing-masing cari selamat sendiri. Dengan menaikkan suku bunga, dengan ini, pokoknya sama customer, ya sendirilah.
Nah, kalau udah kayak gini, bagaimana kita bisa keluar bersama-sama? Kalau coba dipredik, kita dengan prediksi sekian lama, itu akhirnya kinerja. Gitu. Kalau sampai sekarang kita lihat, terutama karyawan, kan katanya udah di data Depnaker udah lebih dari 3,5 juta ya, apa yang menganggur. Apa. Kalau itu dampaknya seperti itu, bertahap-tahap kita ya saling berkomunikasi dan report ini kan masuk terus ke OJK. Bagaimana untuk pembicaraan ke depan yang lebih eh, lebih enak diskusinya, tidak hanya mementingkan diri sendiri tapi juga memikirkan customer dan memikirkan Ya, ekonomi secara keseluruhan. Jadi kita nggak bisa keluar sendiri terus kita intinya selamat itu sendiri, ya susah. Nah ini menunggu gimana bersama-sama? aturan dari pemerintah dan juga komunikasi dua arah ya, konsumen dengan Ya, sama-sama kita kasih masukan juga. Nih kalau begini begini, kalau kondisi kayak gini kita begini gitu ya. Jadi melalui asosiasi ada kita pertanyaan, berkomunikasi terus. Intinya, ada pertanyaan nah, ada pertanyaan dari silakan Sobat Mas RM Kris. ini kan dari angka 792.000 nasabah yang disetujui relaksasinya itu total yang mengajukan Iya, itu berapa banyak? Itu satu. Kedua, eh, dokumen apa yang perlu dibawa? Persyaratannya itu apa aja, Pak? iya. Sebenarnya satu, nama ya, nama, nomor kontrak ya, nama yang ada di kontrak ya, yang ada di sana. Terus nomor HP yang biasa digunakan atau nomor telepon yang biasa digunakan. Sebenarnya tiga itu sama kakak satu ya, kartu keluarga itu udah bisa diproses ya. Itu semua data-data penting bagi kontrak, satu kontrak. Itu kalau nggak salah dari total semua kita Asra Finansial itu totalnya sekitar 50.000 sampai 100.000 yang tidak di-approve. Di antaranya ada yang di luar 7 sektor itu. Terus ada juga sebenarnya dia mampu. Maaf ngomong, kita kan ngecek itu ya. Nah, untuk saat ini ya kita fokuskan ke orang yang maaf ngomong yang terdampak betul. Kalau lancar seperti Bapak cicilannya atau Ibu, nih kita lihat industrinya masih jalan apa segala macam, kita lebih bagus memfokuskan ini karena mereka lagi antri. Nah, kalau udah semua orang-orang seperti ini terhandle, baru kita coba lihat. Tapi mohon maaf karena pemerintah udah garis bawahi yang apa tadi, yang 7 tadi, yang 7 sektor industri, ya kita Ya, fokus ke sana aja, Mas. Gitu. ya, oke. Ada pertanyaan lain, Pak. Gitu. Ini Mas. kenyataannya di lapangan Silakan. dari Sobat R bernama Dwi Best nih, Ya. kenyataannya di lapangan masih banyak nasabah mengeluh dibebani biaya administrasi serta pelunasan hampir 100% di perpanjangan waktu restrukturisasi. Nah, kalau di Astra Finance gimana? Finansial. Ya. Kalau saya bilang, kalau mobil ada pengejas ya, penyesuaian di sana. Tapi itu intinya tetap kembali ke customer yang model apa yang mau diambil. Kalau yang motor sama sekali kita tidak punya program untuk meminta program administrasi atau biaya administrasi untuk program ini. Sama sekali kita gratis. Jadi kalau ini motor, silakan kalau seandainya ini. Iya, kalau yang tadi itu yang saya bilang ya, kalau mobil itu ada ini penyesuaian. Kalau seandainya mampunya gimana? Kan di sana karena amount-nya kan lumayan gede ya. Jadi tanyakan apakah dia pakai ini masih sanggup nggak pakai pokok hutang. Kalau nggak sanggup ya udah bunga aja dulu bayar. Mbak dengan klausul gimana gitu ya, berapa kemampuannya dia. Tapi itu sendiri, kalaupun ada itunya adjustment dari sisi administrasi segala macam tidak signifikan. Kan yang dipermasalahkan itu di lapangan adalah cost-nya atau biaya itu justru ngambil untungnya di biaya itu kan nggak benar.
Nah, kita sama sekali itu bukan dari sana. Jadi intinya saya belum tahu si penanya tadi Ya, apakah ya, mobil atau motor gitu ya. Kalau memang ada indikasinya itu kita ya. bisa perjelas itu. Nah, ya Dan ini kan silakan yang lain. berjalannya relaksasi ini banyak bank dan lembaga pembiayaan khawatir likuiditas Ya. mereka kering. Tuh. Nah ini gimana? Astra Ya, mengantisipasi apakah sudah ada angka-angka misalkan atau itu ya, ya, ya. Jadi sebenarnya itu memang benar dipertanyakan di beberapa tempat. Tapi yang kita sebelum sampai ke sana, ini pemikirannya masih bisa menghandle sendiri. Bahkan mudah-mudahan jangan sampai ngomong sama bank sehingga kita ngadu apa segala macam. Gini, pernah ya ini bukan membanggakan atau apa karena diniat juga diniatnya Mbak. Waktu krisis 1998 itu kebetulan waktu itu menjadi presidennya Asra waktu itu Ibu Rini ya, Sumarno. Nah, Ibu Rini waktu itu Asra secara grup punya utang 1,17 miliar US. Kalau kita ambil dolarnya 17.000 udah lebih dari 17 triliun punya utang. Itu belum pernah punya utang segede gitu secara grup ya. Nah, sebenarnya waktu itu ada momen mau kita masuk ke apa namanya badan apa ya BPPN. kesehatan perbankan BPPN, oke BPPN. Nah, karena kita kebanyakan kreditornya itu berasal dari bank-bank luar, terutama bank Jepang waktu itu karena memberikan pembiayaan bagi pabrik komponen. Jadi banyak bankirnya dari Jepang. Nah, momennya sebenarnya waktu itu ada untuk haircut segala macam. Bahkan teman-teman itu menanyakan kenapa Asra nggak memanfaatkan ada momen haircut. Itu kan bisa aja. Nah, Ibu Rini diskusi kita waktu itu, kalau kita punya hutang, sebenarnya hutang itu harus dibayar. Nah, kenapa kita nggak memanfaatkan itu? Intinya gini, kalau seandainya nanti kondisi ini berbalik, ya, pokoknya intinya hutang kita harus bayar. Kalau berbalik, ya syukur-syukur cepat berbalik, dan kita bisa cepat. Biasanya tuh yang paling dipercaya itu orang yang tidak memanfaatkan momen-momen kayak gitu. Kalau seandainya ini, dan itu benar, setelah itu banyak sekali bankers-bankers datang menawarkan. Karena dinilai kita itu punya utang benar-benar dibayar sesuai dengan ininya, bukan diminta potongan apa kondisi kayak gini. Nah, kondisi kemarin kita ngobrol kalau di FVF waktu itu sama Pak Margono, sampai sekarang sih kita belum ngomong sama bank. Mudah-mudahan kita bisa mampu keluar sama-sama dengan customer. Emang pasti ini eh, di data terus tiap hari, tiap hari. Nah, emang ada juga pertanyaan, ini kok melakukan CSR terus ini, emang apa manfaatnya? Kan Ya, kondisi kayak gini. Nah, bagi kita, kita melihat kebetulan aja kita bersyukur, kondisinya kita tuh lebih bagus sedikit dibandingkan teman-teman yang lain. Nah, oleh sebab itu kita berbagi. Nah, ini juga di manage ya. betul. Kita nggak ngomong lagi keuntungannya sekian-sekian yang dulu, tapi kita coba perbaiki, kita punya komunikasi dengan customer, yang penting customernya udah oke. Nah, mudah-mudahan pandemi ini berbalik yang normal lagi, kondisi udah normal, biasanya itu akan memberikan apa long term perception positif bagi customer. Nah, itu yang kita coba sejak dulu tuh bahwasanya ada di filosofi Astra menjadi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, memberikan yang terbaik kepada customer. Nah, dua ini, memberikan customer ini mau tidak mau. Bahkan kalau kita bilang per ininya, kalau kita lihat mobil aja, di Asra punya grup mobil juga. Sekarang udah hampir 1 bulanan tidak beroperasi. Motor juga demikian. Tapi gimana itu karyawan atau customer macam ya itu coba dipikirin sama-sama ya emang nanti performance-nya turun tapi mencoba membuat metrik yang secara semua variabel itu menjadi optimal dan terbaik bagi semua stakeholders Oke. terutama Ini ada customer gitu. pertanyaan dari sobat RM yang lain, Pak.
untuk penagihan kredit, Ya, silakan. apakah Astra Financial memakai jasa debt collector atau tidak? Karena dari Ya, kalau penagih itu suka mengancam atau pakai kekerasan. ya, iya, iya, iya. Nah, biasa gini, kita kalaupun ada dulu sampai sekarang pun, itu kita kan mereka punya sertifikasi. Kita tidak mau asal barang dapat, habis itu dia gini, enggak. Kita justru meminta kepada mereka dalam diskusi itu kan selalu juga knowledge-nya sharing kita sama dia, yuk caranya gimana? Karena bagi kita customer itu adalah aset. Jadi kalau you once untuk menagih atau segala macam itu rusak hubungan kita sama customer, itu udah gak benar. Karena kita itu sekali customer itu menjadi repeat customer. Jadi bukan repeat, kita bilang mana? Dulu mungkin nggak, sekarang agak susah ya kejadian. Pendiri Astra itu Om William Suryajaya. Beliau dalam bukunya Man of Heart itu waktu malari tahun 74 itu semua motor dan mobil yang dihandle Astra waktu itu, baik motor Honda, mobilnya Toyota, Daihatsu, Isuzu. Setelah kejadian itu, beliau berkeliling ke masing-masing perusahaan. Dia bilang, itu yang cerita itu adalah presidir yang sekarang namanya Astra Honda Motor, dulu Federal Motor. Nah, beliau menjadi presiden Federal Motor. Om bilang, Om William istilahnya bicara, Pak Budi namanya. You coba cek semua motor yang kebakar itu, you coba cek motornya Honda apa enggak. Coba cek segala macam. Terus kalau iya gimana? Itu kita harus ganti itu. Loh, kenapa kan gitu? Mereka itu kan beli motor, beli mobil karena ada nama kita, karena melewati kita, itu tanggung jawab kita. Nah, begitunya, makanya di filosofi itu benar-benar dalam hal customer kita menyatakan customer itu aset. Jadi kalau udah menyatakan aset, tadi pertanyaan pakai debt collector segala macam itu bukan jadi ini lagi kita ya. Harusnya hubungan kita dengan customer, apalagi customer yang benar gitu ya, itu nggak ada masalah. Jadi kalau ketemu seperti itu, biasanya dua itu ada beberapa kejadian di berbagai daerah kalau seperti itu. Biasanya, mohon maaf, udah telat bayar, terus secara persuasif dapat, kedua kan baik-baik, akhirnya pas di lapor itu yang muncul, tapi nggak dilihat story-nya. Nah, si orang ini pun, si penagih pun kita bilang, you tidak layak untuk persuasif, ngomong sama-sama. Itu bisa kok diomongin. Nah, sekarang apalagi kondisi kayak gini, kalau udah nggak mampu begini, gimana? Ditawarkan yang gini. Kalau nggak gini, ditawarkan yang gini. Supaya lancar dua sisi, win-win istilahnya. Gitu Mas Kris, dan itu apa jawabannya? Nah, kira-kira misalkan, ini ada pertanyaan saya ya. Kira-kira misalkan Pak pendiri Astra Pak William yang masih hidup pada zaman pandemi ini, apa yang akan beliau lakukan? Saya juga nggak gini melihat kiprahnya beliau seperti itu dulu. Makanya waktu pas beliau meninggal itu dulu, semua orang bilang ini orang yang punya integritas tinggi. Sayang sekali waktu sahamnya lepas itu, gara-gara ya ada satu anak perusahaan yang nggak benar, kesedot duit ke sana, akhirnya beliau terpaksa menjual sahamnya. Sebenarnya beliau punya ini, walaupun ya kita coba rata-ratain jiwa beliau itu secara abstrak keseluruhan, masing-masing anak perusahaan punya kita filosofinya, tapi secara jiwa itu cacu data itu sudah ada. Pertama itu dari beliau sendiri, dan beliau yang tanda tangan itu tahun 82 ya. Astra itu pengen menjadi aset bagi bangsa dan negara. Jadi perusahaan swasta seolah seperti filosofi BUMN itu kan, menjadi aset bagi bangsa dan negara. Itu Om punya ini. Yang kedua, memberikan yang terbaik kepada customer. Jadi setelah ini langsung customer yang diperhatikan. Nah, yang ketiga menjadi teamwork. Ya, teamwork itu
di Astra itu tidak ada Superman, yang ada super team. Nah, itu bagaimana para manajemen menghandle itu semua. Dan terakhir, berusaha mencapai yang terbaik. Nah, keempat ini adalah sebuah William dalam berbisnis. Jadi beliau itu kalau ada sesuatu seperti tadi, menjadi aset bagi bangsa dan negara itu diimplementasikan dengan ya CSR atau bantuan apa yang lain. Nah, itu kita masih lanjutkan. Tapi yang seperti tadi, customer ada kejadian ini, karena dulu itu mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak ya. Kalau sekarang kan, dulu tuh puluhan ribu paling motor itu ya. Sekarang kan udah jutaan setahun itu. Nah, mungkin kalau memang dilihat dari sisi itunya, nggak pas. Kalaupun itu diberlakukan seperti yang dulu, oh malah bertanya sekarang, itu benar apa enggak gitu kan. Karena bisa jadi itu nanti karena perusahaan publik itu kan si investor kan juga pasti meminta pertanggungjawabannya. Saya sebagai investor juga memerlukan ada profit segala macam. Nah, itu membalance itu. Jadi yang penting kalau pertanyaan seperti tadi itu jiwanya itu masih ada dan sampai sekarang itu diterapkan oleh anak-anak perusahaan. Yang lain Pak, ini kan semua perusahaan tanpa terkecuali terkena dampak dari wabah corona ini Pak. Seberapa besar ini wabah ini menghantam Astra? Apakah ada PHK atau karyawannya dirumahkan atau seperti apa gitu Pak? Ya sampai sekarang itu masih mengoptimalkan yang ada. Ya tadi kita sih mudah-mudahan ini cepat kembali ya. Kalau PSBB katanya mau diselesai di Jakarta, mudah-mudahan di provinsi lain juga demikian. Sebenarnya kalau kita udah tahu jurus-jurus PSBB dan gimana corona ini bereaksi di berbagai negara, cuma disiplin aja. Nah kalau itu udah beres, kita ini, karena kalau kita bilang ada ini apa enggak, kalau kita bilang enggak nanti gitu kan, di 98 waktu itu kita sampai 125.000 itu karena 125.000, 25.000-nya di Golden Handshake. Jadi say hello tapi ya kita berpisah baik-baik sampai 25.000 waktu itu. Nah ini mudah-mudahan sampai sekarang mungkin yang terdampak adalah vendor-vendor yang pertama otomotif itu tuh kan, vendor-vendor yang mensupport komponen-komponen kan mau tak mau karena upah harian segala macam dan itu produksinya harian. Nah itu sama sekali nggak ada stok, nggak ada penjualan, nggak ada eksekusi setiap hari ya, mau tak mau mereka kan ini terdampak. Tapi sekali lagi menurut saya ini mungkin doa. Kalau kita ngomong seperti itu nanti takut mempertentangkan antara oh ini nggak ada ternyata ada, oh nggak ini ada ternyata nggak ada. Kondisi ini sebenarnya antara bagaimana kita berpikiran positif, sama-sama melakukan yang terbaik, dan itu kalaupun di ujung-ujungnya nanti semuanya kita udah peras tenaga, pikiran, dan kesempatan itu kita udah gunakan, tahu-tahunya kita tetap, nah itu udah jalan yang terbaik. Dan kita sama-sama memikirkan itu tidak hanya diri sendiri, tapi memang stakeholders-nya secara keseluruhan kita kembangkan. Kita nih sudah di ujung akhir pembicaraan Pak. Saya simpulkan sedikit silakan. dari pembicaraan dari obrolan kita ini ya Pak. Ya. Di antaranya satu, silakan betul. Mengajukan relaksasi kredit di Astra itu mudah. Jadi satu aja bisa sudah dapat yes atau no. Kedua yang paling utama gratis administrasi. Dan yang ketiga, Astra itu mendengarkan suara konsumen saat mereka kesulitan. Oke. Nah, terakhir saya ingin sekalian menginformasikan kepada para sobat RM bahwa situs berita milik rakyat merdeka yang asli dan sah adalah RM.co.id. Sekali lagi RM.co.id. Jadi yang selain itu berarti cuma membawa nama rakyat merdeka, Pak Yul.
Iya, siap. Nanti Sama-sama akhir ini merdeka ya. saya boleh minta Pak Yul mengucapkan selamat Idul Fitri dan Hari Raya Lebaran kepada Sobat RM, Pak. Ya, oke. Ya, Terima kasih Mas Kris. Eh, ya, barusan berapa hari kita lewati Idul Fitri, baik secara pribadi dan secara lembaga. Saya mengucapkan terima kasih, terutama bagi kami di lembaga, kalaupun ada sesuatu dan pribadi kami yang punya kesalahan atau kekhilafan, mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita bisa melewati hari-hari yang penuh challenging kita, tantangan ke depan, dan kita keluar dengan merdeka sesuai dengan korannya atau medianya Rakyat oke. Merdeka. Gitu Oke, Mas Sobat Kris? RM, Ya, acara ngobrol santuy kali ini sudah selesai. Kita bertemu di lain kesempatan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.